Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Arijal dari Fakultas Hukum Universitas Suara Kencana semester 2C. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan pertemuan kedua tentang hukum pidana yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SH.MH beserta dengan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SH.MH. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan. Dilihat dari isinya, tindak pidana terdiri dari perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, yaitu disebut dualistis, dan pandangan yang memisahkan tindak pidana yaitu dualistis, dan juga pandangan yang menyatukan pengertian antara pidana dan pertanggungjawaban yaitu monistis. Pada akhirnya, monistis maupun dualistis tujuannya yaitu sama, yaitu hukum pidana. Selanjutnya ada istilah. Lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain sebagainya. Alasannya yaitu dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan tindak pidana. Yang kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat itu menggunakan tindak pidana. Yang ketiga, kebiasaan mahasiswa mengikuti tradisi menggunakan istilah tindak pidana. Yang kedua, mempunyai pengertian yang luas terdiri dari bagian delik. Bagian delik ini meliputi yang pertama, terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang ketiga, harus dibuktikan di pengadilan. Yang keempat, apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Yang kedua, elemen. Elemen ini terdiri dari yang pertama, tidak terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, hal yang dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya. Yang ketiga, harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Yang keempat, penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang kelima, apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tuduhan dari segala tuntutan hukum. Selanjutnya, unsur-unsur tindak pidana. Yang pertama ada unsur objektif, yang kedua ada unsur subjektif. Unsur objektif terdiri dari perbuatan, yang kedua akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Yang ketiga, unsur melawan hukum. Yang keempat, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Yang kelima, unsur yang memberatkan. Yang keenam, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Itu unsur objektif. Yang selanjutnya ada unsur subjektif. Terdiri dari kesengajaan, kealpaan, niat, maksud dengan rencana terlebih dahulu atau direncanakan. Yang selanjutnya ada perasaan takut. Selanjutnya ada teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Di sini ada yang pertama, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Terdapat pada pasal 351 KUHP. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasi atau nama yuridisnya. Terdapat pada pasal 281 KUHP. Yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Terdapat pada 362 KUHP. Subjek tindak pidana itu hanya manusia saja. Selanjutnya ada jenis-jenis tindak pidana. Yang pertama, menurut KUHP, jenis-jenis tindak pidana itu yang pertama ada kejahatan. Terdapat pada buku 2 pasal 104 sampai 488 KUHP. Yang kedua ada pelanggaran, yaitu terdapat pada buku 3 pasal 489 sampai 569 KUHP.
Perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut MVT didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kelebihan sanksi lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. Selain itu, didasarkan pada kualitatif bahwa kejahatan sama dengan delik hukum, pelanggaran sama dengan delik undang-undang. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.